Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding atau apalah namanya. Karena bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Ini bukan pembelaan. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Yang jelas, tolong biarkan saya bicara. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim, atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dalam struktural manusia. Belum tentu semua orang bisa menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya jilati ke kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Saya ingat, waktu kecil saya tidak pernah bisa mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah mengatakan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anak PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas ku dengar. Kalian tahu enggak? Bapaknya Sumara itu kan PKI. Lah, apa iya? Lah sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang. Sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada Simbah. Simbah pun menceritakan semuanya. Kata Simbah, Bapak diseret oleh Den Projo dan beberapa orang kampung bersama para tentara. Simbok menjerit. Simbok berteriak-teriak. Walah Gusti, lah Suliman gak tahu apa-apa kok. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Begitulah, saya dan keluarga tidak pernah lagi bertemu Bapak. Tapi bayangannya itu selalu menguntit di belakang nama saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut membuka suara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Kata orang pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Saya percaya itu.
12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara di kelas. Saya percayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, cosinus, tangen, dan diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan dikotil, monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945 dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, hingga ke titik komanya saya hafal. Saya hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Yang kata guru saya, Indonesia adalah negara yang subur, gemah, ripah, lojinawi. Saya hafalkan di Cikotong ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada biji besi. Ya, aku tahu semua itu memang ada, tapi bukan milikku. Dan yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kita tidak boleh boros. Kita harus musyawarah dan mufakat. Kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini, begitu, begini, begitu. Di sekolah begini, di luar begitu, di sekolah bukan, di luar bukan. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua teori rumus ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Saya ingat waktu saya kerja menjadi pembantu di negeri sendiri, saya difitnah, dipaksa untuk terus bekerja. Istirahat dibilang korupsi waktu. Ingin jadi pegawai, terhalang oleh rumitnya administrasi hanya karena bayangan gelap bapak. Kerja di pabrik tekstil saya dipecat dengan alasan kerja saya tidak akan maksimal, hanya karena saya kecelakaan di tempat kerja. Bahkan parahnya lagi, saya tidak mendapat pesangon sama sekali. Kerja di juragan beras, saya melihat banyak sekali kelicikan yang tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh Den Projo, Pak Lurah. Bahkan saya dibungkam dengan beberapa selipan uang. Dan di situ juga saya gagal jatuh cinta dengan seorang tentara bernama Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Haram janda baginya untuk memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu saya ingin berhenti. Saya pamit. Saya ingin pergi. Saya ingin lari mencari tempat di mana bayangan bapak tidak lagi dapat menguntit. Saya putuskan untuk menjadi TKW di Arah atas usulan Simbo. Segala sesuatunya kami urus melalui perantara seorang calo. Dan disitulah saya tahu bahwa segala sesuatunya bisa dengan mudah hanya karena uang. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Saya pikir semuanya bisa berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun lenyap dengan alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak yang halal untuk dibinatangkan. Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi orang-orang yang membinatangkan saya, dan mengangkat tangan, lalu mengambil pisau tajam untuk saya tikamkan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh.
Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, saya juga tidak butuh penasehat hukum, dan tak usah saya dipulangkan ke negeri saya karena semuanya akan menjadi lebih rumit. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah. Bagi saya, perjuangan, penderitaan, harapan, semua butuh keberanian. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Tapi sekarang, saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua keping sisi nasib. Dan keping kematianlah yang ada di tangan saya sekarang. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani, senang, sedih, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Nama saya Sumarah. Inilah saya. Saya siap mati.